Waras, hai guys, balik lagi YouTube channel aku, Friska, anak Medan. Hari ini aku mau collab sama teman-teman aku yang orang Karo tinggal di Jerman. Kita mau collab ayam cipera. Nah, sebelum kalian tonton video aku ini, kalian jangan lupa subscribe juga teman-teman aku. Di sini ada Karo Jerman Ragelfred, di sebelah sini ada Friska Buru Batak, dan di sebelah sini ada anak bule Karo di Belanda. Jadi jangan lupa kalian tonton juga video mereka. Nanti di bawah ini aku share juga link dari yang mereka punya. Jadi kalian tonton gimana cara kita masak ayam cipera, karena kita masaknya tuh beda-beda ya caranya gimana. Tapi bahannya hampir sama semua, dan ya bisa dibilang hampir sama semua, cuman cara masaknya pasti beda-beda gitu ya. Karena ini pertama kalinya aku masak ayam cipera, karena kalau di Indonesia itu biasanya bibi-bibi aku yang masak gitu ya. Jadi aku belum pernah masak ayam cipera selama di Medan, tapi di Jerman karena aku pengen makan ayam cipera, jadi harus masak sendiri. Pokoknya setelah menonton video aku, kalau kalian sudah menonton jangan lupa di like, di share yang banyak biar makin banyak yang nonton. Kalau kalian mau komentar juga boleh. Yang paling penting jangan lupa di subscribe. Selamat nonton. Jadi bahan-bahan yang aku pakai itu, ini ada ayam 400 gram, dan ini ada daun bawang, dan ini aku pakai ketumbar itu 1 sendok teh. Ini ada jahe, ini ada asam jawa, dan ini aku pakai 4 butir bawang putih, dan aku pakai ini lengkuas, dan ini pakai daun serai dan kemiri 5 biji ya. Terus ada daun jeruk juga. Terus aku ada cabai, tapi ini aku pakainya cabai rawit ya. Dan ini ada bawang bombay, dan aku juga pakai tomat. Aku juga pakai minyak makan yang pasti ya, dan juga garam. Jadi nggak perlu aku tunjukin karena itu kan udah pasti kewajiban kalau masak. Dan ini juga aku ada santan, jadi aku beli santan kaleng karena ya di Jerman kan gak ada kede-kede, jadi nggak bisa marut kelapa gitu ya kan. Jadi ini aku pakai santan yang dari kaleng karena di sini ada jual santan yang pakai kaleng, jadi bisa langsung untuk masak gitu ya kan. Karena ya maklum lah ya nggak ada kede di Jerman ini. Jadi ini semua bahan-bahan yang aku pakai untuk masak ayam cipera. Nah, aku juga pakai yang namanya tepung jagung. Ini tepung jagung yang pertama kali aku beli dan pertama kali aku gunakan itu untuk masak ayam cipera ini. Semoga rasanya enak ya, karena aku sama sekali belum pernah masak, karena biasanya tinggal makan doang. Jadi kali ini aku mau coba masaknya. Nah, jadi aku tuh juga ada jeruk nipis. Kenapa aku pakai jeruk nipis? Karena ini pengganti buah cikala. Karena masak ayam cipera itu selalu pakai buah cikala ya. Karena di Jerman ini nggak ada jual buah cikala, jadi aku pakai jeruk nipis. Yang penting rasanya tetap sama gitu. Jadi pakai jeruk nipis secukupnya aja ya. Jadi bisa kalian coba sendiri gimana rasanya. Kalau kurang bisa kalian tambahin. Kalau pas ya udah nggak perlu tambahin lagi. Gitu aja sih aku cara masaknya. Pengganti ayam cikala itu aku pakai jeruk nipis dan asam jawa. Jadi sekarang ini aku mau blender bahan-bahannya itu. Yang aku pakai itu buat blender itu bawang bombay. Ini semua aku masukin ke dalam. Terus pakai yang namanya bawang putih, bawang bombay, bawang putih. Ini semua aku masukin. Semuanya aku masukin ke dalam buat di blender nih ya, semua bawang putihnya. Setelah itu aku ambil yang namanya kemirinya juga. Ini semua kemirinya aku masukin buat di blender. Dan aku pakai juga jahe. Jahenya ini aku pakai juga untuk di blender biar terasa hangatnya gitu. Dan tomatnya juga langsung aku masukin. Jadi ini semua aku blender biar nanti tinggal ditumis gitu. Jadi ini semua di blender, aku campur sedikit air ya blendernya biar gampang. Jadi karena tadi aku udah saya blender, ini aku masukin minyak. Aku mau panasin minyak biar nanti aku bisa tumis bahan-bahan yang udah aku blender. Ini aku tunggu sebentar minyaknya sampai panas. Nah, dan ini minyaknya udah panas. Sekarang aku masukin
bumbu yang udah aku haluskan atau yang udah aku blender tadi ya. Tadi kan aku udah tunjukin apa-apa aja yang aku blender. Jadi sekarang mau aku tumis biar sampai dia aromanya wangi, dan nanti aku masukin ayamnya. Ini aku mau aduk-aduk dulu biar dia merata ya sama minyak. Jadi rasanya juga enak gitu karena dia kan pertama kali bumbunya ditumis gitu ya. Jadi biar aromanya keluar, jadi aku aduk-aduk. Nah, sekarang saatnya aku masukin daun jeruknya ya, biar aromanya itu keluar, aroma daun jeruknya keluar dan meresap. Terus aku masukin yang namanya daun serai, biar juga daun serainya ini ditumis gitu ya, biar aromanya juga keluar dan jadi bumbu-bumbunya itu berasa gitu. Jadi setelah itu aku aduk lagi, lengkuas juga aku masukin. Lengkuas, serai sama daun jeruk aku udah masukin juga. Terus aku tumis dan aku aduk lagi sampai aromanya itu mewangi gitu ya. Nah, dan ini sekarang aku mau tutup kualinya biar dia bumbunya itu meresap gitu ya sama bumbu tadi yang aku masukin barusan, serai, daun jeruk sama lengkuas itu, biar dia meresap dan aromanya wangi gitu. Nah, sekarang saatnya aku masukin ayam. Semuanya aku masukin ya ke kuali, masukinnya satu persatu biar nggak muncrat karena kan udah bumbunya ini udah mulai mengering gitu ya, menyatu sama minyak yang tadi kita pakai tumis. Jadi dia agak suka muncrat gitu kalau kita masukin ayam ke dalamnya. Nah, ini aku aduk-aduk bumbu sama ayamnya biar bumbunya itu meresap ke dalam ayam, biar berasa enaknya. Jadi aku aduk-aduk dulu. Setelah itu aku diamkan biar bumbunya itu meresap, benar-benar meresap ke dalam ayam. Nah, sekarang aku tutup kualinya biar dia itu benar-benar meresap gitu ya, karena kan kalau ditutup jadi uapnya juga di dalam gitu ya, jadi dia benar-benar menyatu ayam sama bumbunya. Jadi ini aku mau tambah air juga biar ada kuahnya ya, karena kan cipara itu ciri khasnya itu kuah gitu ya kan, ada kuahnya. Jadi mau aku tambahin air, setelah itu aku aduk lagi ini biar dia kuahnya semakin meresap ke dalam daging ayamnya. Nah, ini sekarang aku masukin yang namanya ketumbar. Aku masukin ketumbar karena kan udah mulai meresap ya. Bumbu sama ayamnya itu udah mulai meresap, jadi aku masukin ketumbar biar dia semakin meresap lagi. Dan aku aduk-aduk lagi biar itu dia bumbunya ini semua merata. Nah, karena bumbunya tadi udah meresap kan, karena udah kita tutup lagi kualinya, sekarang saatnya kita masukin yang namanya santan. Biar dia itu mengental gitu ya, karena kan ada santan. Tadi kita udah masukin air, sekarang saatnya kita masukin santan. Dan ini aku aduk rata lagi biar dia semuanya tercampur secara merata. Dan bumbunya juga dan sama santannya juga bisa meresap ke dalam daging ayamnya. Jadi kalau misalnya kalian rasa dia udah mulai meresap, saatnya sekarang kita masukin yang namanya cabai biar rasa pedasnya itu juga masuk gitu ya ke dalam daging, dan jadi ayam cipra kalian ini rasanya tuh bener-bener mantap lah gitu kalau orang Karo bilangnya, atau orang Medan bilangnya itu mantap kel kalau orang Karo ngomongnya.
Nah, sekarang ini aku udah ambil tepungnya ya. Sekarang saatnya aku masukin tepungnya. Ini dia warnanya itu kuning kayak gini ya, tepung jagungnya. Aku masukin 1 sendok makan, sesuai selera kalian sih semuanya berapa. 1,5 sendok makan lah gitu aku masukinnya, karena kekentalannya itu sesuai dengan selera kalian masing-masing. Kalau kalian memang suka kental, boleh kalian masukin yang 2 sendok. Kalau aku 1,5 sendok makan aja. Atau kalau kalian mau tepungnya dicampur air terus dimasukin juga boleh, jadi lebih gampang ngaduknya. Kalau aku langsung masukin ke kuali biar tepungnya itu hangat atau panas, jadi cepat menyatu sama yang namanya air. Sekarang yang terakhir itu aku masukin yang namanya jeruk nipis karena tadi asam jawa juga udah aku masukin, jadi jeruk nipis. Dan sekarang saatnya aku masukin daun bawangnya ke dalam ayam, karena ayamnya tuh udah mulai matang. Jadi sekarang saatnya aku masukin daun bawangnya biar aroma bawangnya dan rasa dari daun bawang ini juga meresap ke dalam daging ayam. Ini aku aduk rata biar semuanya benar-benar meresap. Nah, karena daging ayamnya ini sekarang sudah matang, jadi mau aku matikan dulu kompornya dan mau aku tuang ke dalam piring sama nasi gitu ya. Nanti aku kasih tunjuk kalian gimana ayamnya di dalam piring. Nah, ini kan udah aku tuang ke dalam piring. Tadi aku pertama masukin nasi, setelah itu aku masukin ayam sama kuahnya. Ini aku buat 2 piring ya, karena kan aku masak makan berdua sama suami, jadi 2 piring buat kita berdua. Jadi sekarang saatnya kita coba dulu ya. Pokoknya ini kelihatannya tuh udah kelihatannya tuh bener-bener mantap. Dan aromanya tuh juga wangi. Jadi sekarang saatnya kita coba. Ini 2 piring aku buat ya, dan ini yang di kuali itu masih banyak lagi sisanya. Jadi kita bisa tambah sampai berkali-kali. Aromanya wangi. Aromanya mantul, kalau orang bilang mantap. Jadi aku mau coba dulu ya. Ini masakan pertama aku, masakan Cipera perdana. Karena biasanya kalau di Medan yang masak selalu pasti bibi. Masih panas, jadi harus ditiup. Rasanya enak, mantap kalau orang Karo bilang. Saat semua probieren? Probiert mal. Enak guys. Enak. Lekker. Jadi guys, kita mau makan dulu. Yang paling penting jangan lupa di like, subscribe yang penting. Kalau mau komentar juga boleh, dan di share yang banyak-banyak. Sampai ketemu di video aku dan collab teman aku selanjutnya. Ciao.